ayat yang tak dapat difahami. Itu namanya azimat. Ya, itu tak boleh syirik ya. Itu tak boleh. Ya, itu jelas-jelas ya dosa syirik besar. Ada namanya syirkul asghar, itu namanya riya. Kita udah menyampaikan ibadah sembahyang ya kan. Tapi niat kita pergi sembahyang ke puasa ke haji kan, biar orang-orang sebut kita orang yang rajin beribadah ya, ataupun orang yang menyebut kita sebagai orang yang sebut haji ke hajah. Bukan berarti kita tak boleh sebut haji hajah, tapi yang penting hati kita tuh jangan berubah ya. Sebab kita nak pergi haji pun kosnya mahal kan ya. Jadi tak ada masalah ya, apalagi kalau dulu kan, zaman dulu kan orang pergi haji itu kena naik kapal kan. Jadi kadang-kadang nyawa terancam kan. Jadi maknanya susah payah kalau sekarang senang. Tapi maknanya tak ada masalah orang panggil kita haji ke hajah, tapi yang penting hati kita jangan sampai timbul perasaan ingin disanjung-sanjung, puja-puja. Kalau tadi panggil haji hajah, marah-marah dia. Itu yang tak boleh ya. Tak apalah orang panggil haji, alhamdulillah tak panggil tak apa ya. Itu menjadi riya ya. Kemudian yang paling berbahaya lagi adalah namanya syirkul khafi. Syirkul khafi ini dia tersembunyi. Jadi sebenarnya lebih kurang sama macam syirkul asghar juga ya. Dia dipaparkan oleh Rasulullah seperti semut hitam. Semut hitam semut hitam tak nampak kan ya. Tapi nampaklah kalau kita dekatkan di atas batu hitam. Semut hitam di atas batu hitam. Kemudian di tengah malam gelap gulita. Itu namanya syirkul khafi, tersembunyi. Jadi macam ni contohnya. Kita pertama kita nak sembahyang ni niat karena Allah kan, ikhlas. Allah. Tapi tiba-tiba ada di belakang ada orang yang datang kan. Dia puji, Masya Allah rajinnya orang ni. Iyalah, siapa. Itu perasaan. Itu jadi habis semua amalan kita. Kita pertama kena ikhlas kan. Kita sedekah karena Allah kan. Tiba-tiba, rajinnya banyak dia sedekah kan. Iyalah, siapa dulu. Jadi kita tak ucapkan, tapi dalam hati kita tu ada tu. Tak nampak. Jadi hapus. Ini tak ada apa-apa. Apalagi kalau misalnya dia yang dia sedekahkan disebut-sebut. Dia ungkit-ungkit, tu lagi jelas lah tu ya. Ini tak disebut ni. Dalam hati aja. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jadi jika engkau menduakan Allah syirik ya, maka dia akan hapuskan amalan-amalan engkau ya. Jadi oleh itu kita perlu senantiasa membetulkan niat kita ya. Ikhlas kita kepada Allah ya. Jadi ada doa dalam doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW ya. Ataupun dalam ma'thurat itu ada menyatakan antara doanya Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan pada Engkau, na'udzubika min an-nusyrika, dari kami berbuat syirik kepada Engkau, min an-nusyrika bika ya, dengan Engkau syai'an, sesuatu na'lamu yang kami tahu, yang kami sedar. Wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepada Engkau yang nastaghfiruka. Ya Allah, lima la na'lamu, daripada apa yang kami tak tahu. Jadi kalau kita baca ni ya, mudah-mudahan yang kita tak sedar Allah ampunkan insya-Allah ya. Jadi kalau kita baca ya, doa-doa ini dalam doa maghfirah, doa yang maghfur daripada Rasulullah SAW. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa muslim. Jadi mana kita berbuat baik ya, ihsan. Dan ihsan itu mana kita senantiasa merasa di bawah Rasul, anta budallah, kamu menyembah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Karena katarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi jika kau tak melihat Allah, sebenarnya Allah melihat kita. Jadi maksudnya apa? Kita ini dalam beribadah kepada Allah, mungkin kita mengaji, baca Quran, belajar menuntut ilmu ni tak nampak kan, amalan kita, pahala, dosa kan tak nampak kan. Tapi kita akan tahu sebenarnya nanti di akhirat. Jadi bukanlah sesuatu yang tak nampak ni tak ada. Ya, bukanlah sesuatu yang tak dapat kita lihat itu tak ada. Begitu pula ada juga sesuatu yang ada tapi sebenarnya dia tak ada. Faham tak? Jadi begini ya, contohnya kita tak nampak ni tapi sebenarnya ada. Buktinya apa? Kita dapat bernafas. Bernafas dengan apa? Udara kan? Alhamdulillah, subhanallah, free, cas ya, Allah bagi kepada kita kan. Kalau kita kena cas macam mana berapa, kena bayar bil ni kan. Allahu Akbar ya, Allah Maha Pemurah ya. Jadi maknanya
Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala udara. Tapi nampak tak udara? Warnanya apa udara itu? Tapi dia ada kan? Buktinya apa? Kita dapat hidup. Coba kita berada dalam satu ruangan yang terkunci, yang tak ada tutup semua, apa yang berlaku? Kita akan kehabisan udara, kita akan lama-lama Allah panggil nyawa kita. Itu udara. Begitu pula di dalam diri kita ada apa? Perasaan. Ya, perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan benci, perasaan suka. Ya. Sekarang perasaan itu kalau kita buka dalam dada kita ada tak? Yang ada apa? Hati kan, jantungnya. Jadi perasaan itu ada. Tapi mananya ada tak perasaan itu? Ada. Jadi sesuatu yang tak nampak tapi dia ada. Begitu pula ada di dalam minda kita, akal kita. Akal kita ada tak? Ada kan? Sekarang kalau kita buka kepala kita, kalau kita bedah kan, dokter kan, hospital kan, yang ada apa? Otak kan? Akal tu ada tak? Ada. Tapi ada tak akal tu? Ada. Tapi nampak tak? Tak nampak kan? Itu maha kuasa Allah. Jadi bukanlah sesuatu yang tak ada tu, yang tak nampak tu tak ada. Jadi ada. Begitu pula ada juga sesuatu yang ada tapi tiada. Macam mana tu? Kita pergi ke jalan di highway, tengah terik matahari kan, tengok jalan tu, jalan tol kan, ada air, ya kan? Fata Morgana kan, bayang-bayang, kejar. Tapi kalau kita dalam kereta, alhamdulillah ada air kan, boleh kita minum lah kan. Tapi kalau di padang pasir tu, air dikejar, tak ada lagi, kejar lagi, tak ada lagi. Tapi ada juga satu tempatnya memang di padang pasir, kuasa Allah. Macam mana Ustaz nampak tu, betul-betul ada air, subhanallah, kuasa Allah. Tapi ada bila kejar, memang betul padang pasir tak ada air, kejar-kejar kan. Itulah subhanallah. Kemudian kita ambil gelas, Fata Morgana ada contoh yang satu. Gelas kita isi air, ambil pensel, kita masukkan pensel ke dalam gelas itu. Apa yang berlaku? Pensel itu macam mana? Bengkok. Betul ke bengkok pensel itu? Maknanya mata kita ini terbatas, akal kita terbatas. Begitu pula kita pergi ke laut, kita pergi ke pantai. Kemudian apa warna laut? Biru. Apa lagi? Hijau lagi? Hitam lagi. Lagi coklat ya. Tapi sebenarnya warnanya apa? Putih, putih susu. Kita ambil gelas kan, jernih, bening itu. Itulah air warna yang sebenarnya. Bukan warna biru, bukan warna hijau, bukan warna hitam. Jadi mata kita tertipu. Jadi mana terbatas. Itulah. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti Allah tak ada. Jadi pernah satu ketika seorang cikgu ni mengajar, cikgu ni tak beriman pada Allah kan. Apa warna ini marker kan? Masa tu kapur tulis ini kapur tulis ada kan? Ada, maknanya kapur tulis ada. Kemudian ni papan tulis ada kan? Whiteboard ada kan? Berarti whiteboard ada kan? Cikgu ada kan? Ada, berarti cikgu ada kan? Sekarang Tuhan ada tak? Sekarang Tuhan ada tak? Sekarang kita nampak tak? Berarti Tuhan tak ada katanya. Tuhan tak ada kan? Tapi tempatnya di antara pelajar tu ada yang bijak. Cikgu ada akal tak? Cakap ada, tapi akal cikgu nampak tak? Tak nampak, berarti cikgu tak ada akal berarti. Cikgu tak ada kan? Tak nampak kan? Gitu. Berarti cikgu tak ada akal. Itu ya. Jadi maknanya bukanlah seperti semuanya begitulah kepada Allah Subhanahu. Tapi nanti di akhirat insyaallah ya, bagi kita yang beriman, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wajah Allah yang indah. Tapi maknanya bagi orang yang tidak beriman, Allah tidak akan berjumpa dengan mereka, ya. Allah tidak akan bercakap dengan mereka, Allah tak pandang mereka. Itu di akhiratnya. Ketika meninggal pun begitu juga. Bagi yang tidak beriman ini, naik ke angkasa, meninggal ini ruhnya diangkat ke langit. Ya. Bila tengok dia orang yang beriman kan, pintu langit terbuka. Allah pandang dia punya ruh ini harum, wangi, ya, yang beriman ya. Diangkat ke langit.
Tapi bagi mereka yang tidak beriman, yang kafir, yang zalim nih, bau ruhnya ini bau busuk. Ya. Kemudian bila langit itu, pintu langit tertutup busuk. Kemudian diempaskan ke dalam bumi yang paling rendah, paling bawah. Jadi langit pun, pintu langit tertutup. Nah, bagi mereka yang tidak beriman. Jadi mana kita sebenarnya proses kehidupan kita sebenarnya berpindah aja, tidak, bukannya habis selepas di dunia ini ada lagi. Jadi kalau mereka tidak beriman, tentunya mereka oleh itu tidak, mereka berbuat baik, tapi hakikatnya tak ada apa-apa pahala. Ya. Jadi kalau kita beriman, kita mengaji, baik menuntut ilmu, ya, kita istirahat pun, makan minum, itu dapat pahala. Kalau kita niatkan ikhlas, Bismillah, dituduhkan alhamdulillah, jadi semua dikira ibadah. Ya. Jadi kita, kata Allah, berpegang ke sesuatu yang kuat, karena Allah yang maha kuat. Ya. Jadi maknanya, karena nanti semua pahala ini Allah akan kira semua. Ya. Hadir semua itu, hadirah, ya. Wajadu ma'amilu hadirah, dan Allah tak akan menzalimi siapapun. Wala yadlimu rabbuka ahada. Baik, insyaallah itu ya. Jadi panjang ceritanya. Kita kembali kepada bahasa Arab ya. Oke. Coba Kak. Wa may yuslim. Oke. Wa may yuslim. Ada berapa kata tuh? Wa mat. Dua ya. Wa ni isim ke fi'il ke haraf? Wa. Haraf. Apa nama harafnya nih? Ya, cerita baru ya, haraf isti'naf. Ya. Jadi waw ini ada banyak jenisnya. Ya, kalau kita buka dalam buku ini ya, dalam buku yang hijau ini ya. Dalam buku surat 88 ya, surat 88 ya. Nah, di situ ada namanya haraf waw qasam. Ya, waw qasam ini waw sumpah. Ya, qasam sumpah. Artinya wallahi inni ala haqqin. Ya, surat 88 ini. Wa demi ya. Demi Allah ya. Jadi kalau sumpah itu demi misalnya, bukan dan. Demi Allah, sesungguhnya aku ala atas kebenaran, al-haq. Nah, itu satu yang mana qasam sumpah. Kemudian yang kedua waw ma'iyah. Waw ma'iyah mana kebersamaan ya. Contohnya istaiqadtu wa tulu asyamsi. Istaiqadtu mana telah jaga saya bersamaan. Wa dan wa sini mana bersamaan ya. Tulu'a maknanya terbitnya asyamsi, matahari. Ya, itu dia. Yang kedua persamaannya. Kemudian waw hal, waw yang menunjukkan keadaan. Zurtuhu, saya telah menziarahinya. Ya. Wa huwa. Jadi kalau yang hal ini biasanya bermaksud sedangkan. Ya. Sedangkan dia, wa huwa, sedangkan dia yastaitu, dia bersedia disafari untuk buat melakukan perjalanan. Ya, travel. Itu waw yang keadaannya. Isti'naf dia menunjukkan permulaan cerita atau permulaan ayat ya. Walaupun tidak semestinya dia tidak di permulaan ayat, kadang-kadang di tengah-tengah. Contohnya di sini kan, dia sebelum ayat wallahu alimun hakim itu ada ayat sebelumnya, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana ya. Di sini wawnya menunjukkan cerita yang baru ya, cerita yang baru ya, waw permulaan. Kemudian waw penyambung atau bahasa Arabnya waw atof ya. Qara'tu al-kitaba wal majallata. Qara'tu maknanya saya telah membaca. Al-kitaba buku, wa dan al-majallah majalah. Nah, jadi di sini menunjukkan penyambung ya, penyambung ayat ya. Nah, jadi maknanya di sini menunjukkan apa? Waw permulaan cerita ya. Kemudian man, apa mana man? Sesiapa. Oke. Isim ke fi'il haraf? Man. Isim mausul. Iya, isim penyambung. Kita tengok dalam diagram nih. Diagram yang warna apa? Warna pink ya. Isim. Isim mausul namanya. Isim yang populer. Ya, isim yang populer nih ada man di situ. Man siapa ya. Ada ma apa yang. Ya, jadi yang menunjukkan penyambung itu siapa yang, apa yang, tapi ada juga yang spesifik untuk laki-laki, yaitu laki-laki mudzakkar itu alladzi
yang. Itu juga penyambung ya. Kalau satu orang alladhi, kalau dua orang alladani, dua orang yang, ataupun alladaini. Kalau orang-orang yang alladzina. Ya, itu untuk spesifik untuk laki-laki. Ada juga spesifik untuk perempuan. Ya, muannats. Satu yang yaitu allati, satu. Kalau dua orang allatani ataupun allataini. Itu dua orang yang perempuan ya. Nanti kita jumpa dalam ayat. Tapi biasanya kalau kita sering kita jumpa nih alladhi dengan allati ataupun alladina dengan allati. Allati pun juga jarang di sini ya dalam Al-Qur'an. Ada, semuanya pun ada sebenarnya ya. Tapi yang sering kita jumpa alladhi dengan allati ya. Dan paling sering alladhi dengan alladina ya. Allatani dua orang yang untuk perempuan ya. Kemudian allati ataupun allati itu adalah orang-orang yang untuk perempuan ya, ramai ya. Jadi di sini tak perlu diuraikan ya, karena dia umum, untuk umum ya, man. Dia boleh untuk satu orang, siapa dia, untuk ramai boleh, untuk laki-laki pun boleh, man di sini dia umum ya, untuk yang laki perempuan pun boleh, tapi tidak spesifik untuk laki atau perempuan. Oke, lepas itu yuslim ya. Yuslim apa mana yuslim? Dia menyerahkan diri ya. Oke. Isim fi'il harap nih. Fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Oke. Kita tengok di sini yuslim. Kalau fi'il mudhari apa tandanya fi'il mudhari? Dimulakan ganti nama. Ada ganti nama itu kan? You, ya kan? Kemudian kita tengok kalau fi'il mudhari ujungnya barisnya apa? Baris hadapan enggak? Dia boleh iya, boleh you ya. Kalau di sini yuslim. Di sini yaqra'u boleh. Yang penting ada ganti nama. Tapi kita tengok ada masalah sedikit situ. Apa masalahnya? Di ujungnya. Kita tengok kan kalau yuslim itu kenapa baris mati pula? Di sini kalau fi'il mudhari barisnya baris depan kan? Kenapa pula? Jadi malahnya nih apa masalahnya? Kenapa jadi boleh macam itu? Mesti ada sebabnya. Jawabannya di sini ya, di dalam game yang warna pink ya. Tapi di sini mungkin sudah sangat populer ya, jadi tak masukkan ini. Jadi man di sini termasuk harap pembaris mati sebenarnya. Bukan. Pembaris mati harap jazam. Jazam ya. Jadi jadi di sini dia pembaris mati fi'il mudhari. Jadi harap jazam. Yang di sini lam. Ya. Lam dengan lama ya. Lam temannya belum atau tidak, lama belum lagi ya, atau belum pernah lagi. Kemudian li ya. Li maknanya untuk ya. Kemudian la di sini maksudnya kalau jazam pembaris mati maknanya jangan ya. Oke. Sebenarnya man tadi bukan isim mausul Ustaz. Dia juga isim mausul. Wa may yuslim wajhahu. Cuma dia juga masuk di bagian harap jazam juga di sini. Dia ataupun dia menjazamkan juga. Menjazamkan juga. Jazamkan muka surat apa yang diagram yang warna pink. Tapi maknanya kalau kita tengok di dalam buku ini semuanya ada sebenarnya lengkap. Ini memang disingkat ya. Di sini kalau kita tengok kan harap jazam, coba kita buka. Harap jazam. Muka surat berapa? Muka surat 76. Ya, harap jar, tapi masih masuk bagian situ semua. Harap jazam. Campur Ustaz. Iya. Yang
87 sampai 90 semua haraf. Haraf ya. Haraf jazam. Ya, haraf jazam. Kalau jazam yang bermakna jangan, haraf jazam bermakna jangan ya. Kalau dalam buku ni lam, pasti dia tunjuk semua, dia ada 4 jenis haraf. Ya. Oke, jadi di sini man. Sini 131 kot Ustaz. 131. 131. Kita dorek. Ya, ada semua sini. Oh iya betul. 131. Nah iya. Buku surah 131. Dia nanti kita akan belajar secara spesifik ya. Ini secara umum aja. Jadi ada yang membaris matikan satu fi'il, ada yang membaris matikan dua fi'il. Ya. Di antaranya sini lama nampak tak yang muka surah 131 tu ini memang banyak kan ya. Di sini huruf jazam ya, ini fi'il yang fi'il mabni ya. Kemudian fi'il mu'rab, fi'il mu'rab ini fi'il yang berubah ya. Sekarang ini fi'il mudhari' yang berbaris mati ya. Fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' majzum macam tadi kan yuslim tu baris fi'il mudhari' yang berbaris mati ya. Kenapa dibaris mati? Karena sebelumnya ada haraf jazam. Karena dimulakan dengan haraf idza sabaqahu, maknanya dimulakan dengan sebelumnya haraf jazam. Jadi haraf-haraf jazam itu ada dua jenis ya, satu dengan dua nih. Di satu nih yang mana dia membaris matikan atau membaris matikan satu fi'il aja, fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' antaranya lam, belum, lama ya. Belum pernah lagi, atau lam amar, li atau tadi dengan la jangan. Macam tadi yang dalam diagram ini diambil yang membaris matikan satu fi'il saja. Jadi yang membaris matikan dua fi'il yaitu antaranya man tadi loh. Dia in ya, yang membaris matikan dua fi'il in jika, kemudian man siapa yang, ma apa ya, mahma bagaimanapun ya, mata bila, ayana bila sama dengan aina di mana, ainama di mana, anna bila, haitsuma di mana, bagaimanapun ya, kaifama bagaimanapun ya, ayu apa. Jadi ini maknanya dia membaris matikan dua fi'il yaitu man ya. Tapi kita tengok sini yuslim wajhahu ilallah ya. Yuslim wajhahu ilallah ya. Dia membaris matikan berapa tuh? Satu aja ya. Karena dia maksudnya kadang-kadang ada yang membaris matikan dua, tidak semestinya dua ya. Boleh juga membaris matikan satu fi'il ya. Contohnya dalam ayat ini yuslim barisnya baris mati satu karena dia ada haraf jazam ya. Jadi tapi memang man di sini yang paling sesuai adalah haraf jazam ya, bukan apa? Bukan isim mausul. Yang paling sesuai ya, haraf jazam ya. Oke, jantinanya apa? Yuslim mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang keberapa? Apa domirnya? Huwa. Oke, yuslim ya. Coba sepatu Kak. Wajhahu, wajah, wajah, hu-nya. Oke, jadi berapa perkataan tuh? Dua. Ada ya, dua kalimat ya, dua perkataannya. Pertama wajah, isim ke fil karaf, isim wajah. Isim
isim. Isim. Apa tandanya dia isim? Ada apa? Ada alif lam tak? Tak ada. Tak Kan? ada. Tanwin juga tak ada. Mudhaf. Dia mudhaf ya. Wajahnya. Boleh ya, mudhaf. Kemudian jantinanya apa? Wajah. Muannas ya. Wajah. Wajah. Macam mana dia muannas? Dia tu tak bukan. Jadi Muzakkar. mudzakkar ya. Muzakkar. Mudzakkar jumlah bilangannya Mufrad. mufrad karena dia bermaksud wajah ya, bukan wajah-wajah ya, wajah jadi mufrad ya. Kalau dua wajah musanna ya. Dia wajah satu jadi satu mufrad. Kata nama yang berapa? Ketiga. Ya. Huwa. Huwa ya. Jadi maknanya kalau kita mengharapkan Allah jangan kita berdua wajah ya, atau berwajah-wajah. Jadi mesti satu wajah aja. Ya, kita mati ikhlas karena Allah ya. Karena ada yang dia wajah-wajah dengan wajah yang lain kan. Maksudnya apa? Tidak dengan hati yang betul-betul karena Allah ya. Oke, kemudian hu ya. Domir mutasil. Domir mutasil. Oke. Nah, jadi kalau kita tengok dalam diagram ini kan domir itu ada dua ya, yang warna pink, ada domir yang mutasil. Mutasil itu apa maksudnya? Melekat. Yang melekat atau bercantum. Ada lagi domir munfasil yang mana terpisah. Nah, ini mutasil maknanya dia melekat. Maka dengan apa? Dengan isim. Melekat isim ya. Karena nanti kita akan jumpa domir itu melekat dengan isim macam ini kan ayat ini. Kemudian ada juga kita tengok melekat dengan fi'il. Ya. Kemudian ada juga melekat dengan apa dia? Haraf. Ya. Melekat dengan haraf ya. Kemudian jantinanya apa? Jantinanya muzakkar. Mudzakkar. Ya. Muzakkar, bilangan mufrad. Mufrad jantinanya yang berapa? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga huwa. Huwa wajh. Okey, bagus. Dia mudhafun ilaih juga Ustaz. Jadi mudhaf. kalau sebelumnya mudhaf maka otomatis selepasnya yang menambah. Yang menambah bahasa apa ya? Mudhafun ilaih. Yang menambah maknanya mudhafun ilaih. Jadi kalau yang ditambah itu mudhaf, maka yang menambah nih Allahnya mudhafun ilaih, mudhaf. Nah, yang mudhaf menambah, kalau yang menambah adalah mudhafun ilaih. Okey. Pas tu ya, silakan. Ilallah, ila kepada Allahi Allah. Okey. Ila tu isim ke fi'il ke harf? Ila. Jar. Harf jar bagus. Ini apa yang diuraikan ya harf ya. Jadi haraf jar termasuk haraf yang populer yang kita tengok orang di sini kan. Haraf yang populer juga ya. Harafnya selain daripada ila, min. Min apa dah? Dari, ala, atas, bi, dengan, ila kepada, fi, dalam, ka seperti, an dari, rubah berapa ramai ya. Kemudian li untuk. Ini semuanya adalah haraf jar. Apa makna haraf jar? Pembaris bawah. Jadi haraf jar maknanya pembaris bawah, bukan baris bawah. Kalau baris bawah itu maknanya kasroh. Ini haraf jar pembaris bawah. Pembaris bawah apa? Isim selepasnya. Jadi haraf jar pembaris bawah isim selepasnya. Apa kerjanya haraf jar? Membariskan bawah isim selepasnya ya. Jadi kita tengok kan selepas ila Allahi ya. Ila Allahi ya kan. Jadi barisnya pada Allahi itu baris bawah. Allah itu isim ke haraf? Maka betul. Karena haraf jar adalah membaris bawahkan isim saja. Ini sama juga kalau kita tengok dalam bismillah ya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ini kenapa jadi baris bawah? Ini ada sebab. Apa dia haraf jarnya? Itu bi. Ya, jadi karena ada bi ini semua jadi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya, jadi karena apa? Ada haraf jarnya. Ya, ada haraf jar bi. Sama juga macam tadi kan ilallahi gitu ya. Oke. Baik. Jadi Allah jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang keberapa? Isim otomatis yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya?
Wah. Huwa. Jadi Allah nih satu, dia sebagai apa tadi, isim yang berbaris Wah. bawah. Apa dia istilah Arabnya? Isim majrur ya. Jadi kalau ada haraf jar maka selepasnya majrur. Jadi kalau bahasa Melayunya baris bawah. Jadi kalau Arabnya majrur ya. Majrur itu macam itu kan. Majrur. Majrur itu maknanya yang berbaris bawah, isim yang berbaris bawah. Yang berbaris bawah, majrur ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Allah ini majrur? Baris bawah. Nah, apa jawabannya? Ada harus. Iya. Nah, sebab majrur itu maksudnya baris bawah. Ya, jadi kenapa di majrur? Maksudnya kenapa baris bawah? Nah, jadi karena sebelumnya ada haraf jar. Atau apa di haraf jarnya? La. Yaitu ila. La. Ya. Nah, gitu ya. Allahi. Ya. Nah, selain dia yang berbaris bawah, Allah ini sebagai apa? Isim yang tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada alif lam, ya, ada alif lam nih, maknanya tertentu. Apa maksudnya tertentu? Yaitu al-ma'rifah. Al-ma'rifah maknanya tertentu. Allah ada alif lam kan, jadi tertentu. Isim yang tertentu. Al-Quran, kemudian Alkitab yang tertentu. Oke, sambung saya baca Kak. Allahi Yang biru. ilallahi wa huwa ya. Wa dan Mhm. harap jar. Wa apa mana wa da wa di sini boleh ada harap jar, tapi kalau yang bermaksud demi. Contohnya apa? Wallahi. Itu harap jar tuh. Baris bawah. Tapi di sini kita tengok wallahu kan. Bukan wa huwa. Wa huwa kan. Dan dia. Jadi maknanya dia barisnya apa? Bukan baris bawah kan. Jadi bukan harap jar. Bukan harap sumpah kosam ya. Jadi wa di sini boleh harap jar, tapi kalau tengok dia sumpah. Jadi kita tengok wa di sini penyambung ya, ataupun harap atau lagi wow istinaf, permulaan cerita itu yang sering kita jumpa. Sekarang kita tengok sini dia ada sebagai penyambung ke atau permulaan cerita di sini. Huwa. Penyambung apa bahasa Arab penyambung? Atau ya bagus. Lepas tu huwa Dia domir. Ya, domir apa namanya? Ya, apa mana munfasil yang terpisah. Bagus ya. Kita tengok dalam diagram ini yang kita senaraikan di sini ataupun yang kita tengok dalam sini semuanya ini semuanya adalah harap atau domir munfasil ya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, semuanya adalah domir munfasil yang domir mutas yang tercantum huma ya, sampai dengan na ya. Oke, bagus ya. Huwa jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad. Ganti namanya ke berapa? Ketiga apa domirnya? Huwa juga sama. Sama. Oke, tapi sebenarnya perkataan huwa ini kembali pada apa sebenarnya? Huwa. Huwa ini kembali sesiapa ya. Jadi perkataan man di sini dia boleh kepada huwa, tapi mananya di sini man sini kembali kepada huwa ini kembali kepada man. Siapa ya? Oke, lepas itu muhsinun. Coba Kak. Orang yang berbuat baik. Isim ya. Apa tandanya di isim? Apa yang menunjukkan isim? Ada tanwin, bagus. Kalau ada tanwin namanya isim apa namanya? Nakirah. Ma'rifah ke nakirah? Tertentu atau bukan? Tertentu. Ma'rifah ya. Kenapa dia ma'rifah di sini menjadi ma'rifah? Sebab dia spesifik yang berbuat baik. Sebabnya gini.
Kenapa dia menjadi awalnya muhsinun ni? Dia sebenarnya nakirah sebenarnya. Dia nakirah. Tapi karena ada penjelasan sebelumnya tu, dia orang yang baik. Jadi ada perkataan dia, maknanya dia ada berita, ada kabar dengan berita dia. Maka dia menjadi tertentu. Jadi asalnya muhsin tu dia adalah sesuatu yang nakirah, tidak tertentu. Tapi karena ada dia orang yang baik, jadi perkataan dia tu, huwa tu, maka menjadi tertentu. Ada domir tu, itu yang menjadikan dia menjadi tertentu. Jadi sebenarnya yang jadi tertentu tu tidak semestinya ada alif lam saja. Contohnya juga ada perkataan buku. Apa asalnya buku? Kitabun kan. Sekarang buku bagus, buku yang bagus. Apa bahasa yang bagus? Kita selalu dengar kata-kata di sekolah kan, jayidun. Kitabun jayidun. Jadi perkataan bagus sebenarnya bagus bukan hanya jayidun aja. Boleh thayyibun, boleh jayidun hasanun, atau jamilun boleh juga. Kitabun jayidun jamilun ya. Oke. Jadi maksudnya bila ada perkataan selepasnya itu jamilun atau jayidun nih, maka buku ini menjadi ma'rifah kan nakirah. Karena menjadi ada sifatnya. Sifatnya apa buku ini adalah bagus, baik ya. Jadi menjadi tertentu. Asalnya buku ini tidak tertentu. Buku apa? Buku apa aja lah. Buku kitab. Tapi karena ada buku yang bagus, buku kitabun, jamilun, maka dia menjadi ada sifatnya menjadi tertentu. Jadi tidak semestinya yang nakirat yang ada tanwin itu adalah tidak tertentu. Jadi kalau dia ada tambahan menjadi tertentu. Contohnya buku saya. Asalnya buku ini adalah tidak tertentu tidak tertentu kan nakirah kan, tapi ada perkataan saya, buku saya. Menjadi tertentu. Kitab Allah. Jadi tertentu. Okey. Insyaallah ya. Muhsinun jadi tertentu ma'rifah. Jatinanya apa? Muhsinun mudzakkar, jama bilangannya muhsinun, orang yang baik. Kalau dia jamak mana orang-orang yang baik. Satu mufrad. Ganti namanya berapa? Ketiga apa domirnya? Dua. Muhsinun dua ya. Okey. Coba sambung sampai saya Kak. Faqadi. Coba. Silakan. Faqad. Tak apa. Faqadistamsaka. Jadi ada beberapa perkataan tu. Faqadistamsaka. Fa maknanya maka, qad maknanya sungguh, istamsaka telah berpegang dia. Ustaz boleh ulang yang Fa maka, qad maknanya sungguh. Okey. Jadi ada beberapa perkataan tu. Dengan istamsaka jadi jadi fa maka, qad sungguh, istamsaka mana telah berpegang teguh dia jadi tiga. Jadi fa dia isim ke fi'il ke haraf fa? Jadi kita fahami dia menunjukkan perbuatan ke atau isim ke atau menunjukkan sendi? Isim. Kalau isim dia ada tak dia menunjukkan nama? Dia tandanya kalau isim ni dia ada alif lam, ada tak alif lam? Tak ada kan? Kemudian tanwin juga tak ada. Kemudian baris bawah pun juga tak ada. Mudhaf satu yang ditambah juga ada tak tambah? Maka sungguh bukan. Makna dia juga tidak menunjukkan nama. Jadi bukan isim. Fi'il juga bukan, bukan menunjukkan perbuatan. Jadi maknanya apa dia? Adalah haraf, sendi. Jadi haraf apa namanya ni? Jadi fa ni dia juga lebih kurang macam apa? Macam waw. Kalau kita tengok di sini dalam diagram yang warna pink, fa fa ada fa atof. Fa atof itu fa penyambung di bawah tu fa atof.
Kemudian ada fa lagi, fa permulaan cerita istinaf. Ya. Ada lagi fa yang namanya fa nasab di atas tu. Fa nasab tu ni pembaris atas. Tapi ada lagi tadi tak masuk sini namanya fa pengikat. Ya, fa pengikat itu bahasa Arabnya fa rabithah. Rabithah. Mana rabithah? Pengikat ya. Rabithatun ya, maknanya pengikat. Nah, jadi maknanya kita tengok di sini perkataan fa di sini adakah ia menunjukkan permulaan cerita? Bukan, ya kan? Di tengah-tengah kan. Penyambung boleh kali nyambung di sini? Tak boleh juga. Kalau kembali atas tak boleh. Nah, jadi apa yang sesuai? Rabithah mengikat. Maka siapa yang menyerahkan diri wajahnya dengan menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia mengikat maka sungguh dia telah berpegang, maka dia fa pengikat rabithah. Kemudian qad, apa makna qad tadi? Sungguh isim ke fi'il haraf. Qad haraf juga ya. Kita tengok di sini dalam diagram ni ya, ada namanya haraf taukid. Yang paling bawah tu sekali ya. Haraf taukid. Apa makna haraf taukid? Taukid itu maknanya penekanan atau penegasan. Saya seorang guru contohnya, gitu ya. Betul ke seorang guru? Sesungguhnya saya seorang guru. Jadi dalam perkataan sesungguhnya ini menunjukkan penekanan. Jadi yang termasuk haraf taukid itu inna. Ini tak ada baris sengaja ya. Maksudnya apa? Biar dia boleh inna, boleh anna. Inna itu maknanya sesungguhnya. Kalau anna maknanya bahwa sesungguhnya. Kemudian qad. Qad maknanya sungguh. Ya. Sungguh. Kemudian na di sini maksudnya yang ada sabdunya. Kalau kita buka dalam surah At-Takatsur ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Ada nun situ, latarawunnal jahim. Thumma la-nya pun juga harap taukid ya, sungguh benar-benar ya. Thumma latarawunnaha, sungguh kamu akan melihat benar-benar, latarawunnaha ya, neraka jahim itu tarawunnaha ainal yakin, dengan mata yang yakin. Itu neraka jahim ya. Thumma kemudian lagi latus alunna. Ada la di situ ya. Latus alunna. Tus'alu maknanya kamu ditanya. Kamu ditanya ya. Ada lagi na di situ, las alunna. Nun yang ada sabdu. Salunna yauma idin, pada hari itu anin na'im, tentang kenikmatan yang kamu peroleh di dunia. Kemudian la di sini maksudnya biasanya laqad, biasanya gitu. Jadi antara boleh juga laqad ataupun macam tadi latus aluna tadi itu ya. Maknanya sungguh atau benar-benar ya. Kemudian juga haraf taukid juga di sini wa maksudnya di sini yang menunjukkan sumpah, wallahi. Macam tadi kan kita jumpa dalam